Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz Muklis. Ya, Masya Allah. Ibu Suzana, apa kabar? Ya Allah, Masya Allah, Ustadz Muklis sehat selalu, berkat doa Ustadz. Ustadz gimana kabarnya Ustadz? Ya, Alhamdulillah sehat juga sekarang. Iya, katanya kemarin ada Iya, kisah yang mau diceritakan. Bagaimana, Bu? Coba diceritakan. iya Pak Ustadz, Alhamdulillah terakhir saya memberikan testimoni pada Ustadz itu 2 tahun yang lalu Pak Ustadz. Pas hari ulang tahun saya juga, waktu itu terakhir saya punya mobil dapat, ingat nggak Ustadz? Yang dapat gratis itu, yang anak saya tiba-tiba yang bayarin tiap bulannya. Oh, Gitu. udah lupa-lupanya. Ini maaf, Ustadz maaf mungkin suara saya nanti ada terbatuk sedikit atau apa karena pulang umroh cuaca di sana itu satu dingin dan banyak sekali flu dan batuk Pak Ustadz. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya juga baru pulang umroh sama nih. Oh iya, pulang umroh ya. Saya Iya. kemarin lihat juga sih Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Pak Ustadz gini saya kenalin mungkin bagi teman-teman berselawat mungkin belum kenal saya juga. Walau saya pun sudah beberapa kali bertestimoni dan mendapatkan keajaiban yang sangat-sangat luar biasa dari Allah. Mhm, Perkenalkan saya Suzana dari Batam. mhm. Ya, saya berselawat mengenal Ustadz itu di 2019 akhir. Mhm. Saya mendapatkan umroh yang kedua gratis berkat dari Ustadz Muklis. Jadi memperkenalkan dengan seorang ibu, terus ibu itu memberikan saya memberangkatkan dan memberikan saya fasilitas VIP. Alhamdulillah itu yang kedua 2020. Setelah itu saya bilang Ustadz lagi, saya akan berdoa dan saya akan insya Allah bisa pergi berangkat umroh secara gratis lagi. Tapi Allah kabulkan lagi Pak Ustadz. Waktu itu ceritanya begini, di 2023 kakak ipar saya mengajak saya untuk pergi umroh Ustadz sama Hmm. ponakan. Ya. Jadi dia bilang, ayo dong kita pergi umroh. Saya bilang kalau saya pergi umroh saya nggak ada uang lah. Saya bilang gitu nanti aja karena saya sudah 2 kali berangkat gitu Pak Ustadz. Oke. Gak apa-apa lah katanya. Nanti saya carikan orang katanya gitu. Kebetulan Pak Ustadz saya ada bergabung satu travel. Itu dia bisa ada kadang gratis 5 gratis 1, 6 gratis 1 Pak Ustadz. Oke, yang travel kita dulu ya. Bukan yang biru itu, Oh, oke. yang kuning Pak Ustadz. Oh, yang kuning. Oke, Yang oke. kuning. Oke, terus? Ah, iya, setelah itu dari berjalannya waktu 2023 kita mau berangkat 2024. Tapi 2024 kendala anaknya lagi pembangunan rumah. Jadi ceritanya 2004 akhir dia tiba-tiba mendadak Ustadz. Dia bilang gini, ya udah kita berangkatlah katanya bilang gitu. Ah, ya udah. Jadi kebetulan dia punya tetangga, dia carikan 2 orang, terus abang saya carikan lagi 1 orang, sudah dapat 5 jamaah sama saya 6 Ustadz. Oke. Jadi saat itu saya terpikir gimana kalau kita berangkat Desember, karena tanggal 3 Desember yang 2024 kemarin ini ada 5 gratis 1. Katanya kakak bilang saya takut dingin lah, katanya takut apa gitu kan Pak Ustadz, karena Oke. di Desember sampai ke Februari kan musim dingin tuh kan Ya. gitu. Jadi akhirnya saya bilang ya udah kalau nggak mau, saya bilang kalau gitu sabarlah, kalau mungkin bukan rezeki saya mungkin saya tidak berangkat, saya bilang gitu. Saya mungkin nanti kalau dapat ujrohnya itu saya akan bagikan ke mereka aja karena mungkin saya tidak bisa menemani gitu Pak Ustadz. Terus saya hanya berdoa dan tetap berselawat. Saya hanya bilang sama Allah, ya Allah kalau engkau izinkan aku untuk berangkat yang ketiga kalinya secara gratis, mudahkan gitu loh, mudahkan dan dapatkan aku orang lagi gitu, 1 orang aja lagi. Alhamdulillah di bulan Desember 2024 akhir ada teman Pak Ustadz, dia ngomong, aku pingin sih Kak mau berangkat, ayolah deh kita bareng-bareng, saya bilang gitu. Oke, tapi aku mau yang di Susakban katanya. Susakban itu di Februari tanggal 11 Pak Ustadz, Oke. 11 kemarin. Jadi kita dapat 13 hari, pulangnya tanggal 23. Begitu besar keajaiban Allah, dia tanya suaminya, alhamdulillah bisa Pak Ustadz, bisa mau berangkat bareng. Ya subhanallah, saya bilang 6 jadi gratis 1. Jadi dengan berjalannya waktu saya terus banyak berselawat aja Pak Ustadz.
biar dipermudahkan jalan saya membawa jamaah-jamaah saya, bisa membantu jamaah saya di sana, karena ada sebagian yang belum, 4 orang yang belum pernah masuk ke sana kan Pak Ustadz, dan satu lagi ada yang pakai kursi roda. Jadi otomatis kan saya lebih besar perhatian ke mereka kan gitu nanti dibandingkan ibadah. Tapi alhamdulillah udah berjalannya waktu, saya nyampailah di Madinah Pak Ustadz. Dan nyampe di Madinah, alhamdulillah cuaca di sana tidak begitu dingin juga, tapi kita masih tetap aktivitas dengan yang pakai baju dingin apa gitu ya. Yeah. Saya selalu memperhatikan mereka dan saya terus hanya berdoa, ya Allah semoga saya bisa memberikan yang terbaik buat jamaah-jamaah saya. Alhamdulillah Ustadz, kita masuk ke Rauda, dipermudah. Saya bantu mereka masuk ke Rauda, ke makam Nabi Muhammad, bisa sholat di situ 2 rakaat, dan bisa bahkan kakak saya sampai 2-3 kali masuk ke sana Pak Ustadz. Itu alhamdulillah dipermudah. Keajaiban yang kedua, begitu saya pergi ke Mekah, padahal kondisi saya juga Pak Ustadz waktu itu kena flu batuk tiba-tiba, meradang. Itu hampir kalau saya bilang macam virus corona Pak Ustadz, panas dan di tenggorokan itu sangat luar biasa. Tapi saya yang punya keajaiban itu, saya tidak menggigil Pak Ustadz, tidak menggigil seperti orang corona gitu ya, tapi hanya meradang dan suara saya tiba-tiba mulai menghilang gitu Pak Ustadz di sana. Karena satu kecapean, mungkin cuaca dingin sama itu, tapi saya tetap fokus, saya terus berselawat, saya bilang sama Allah, ya Allah kasih saya kesehatan, kekuatan, badan saya, kaki saya, tangan saya, semuanya ya Allah, untuk melaksanakan ibadahmu dengan sempurna, umrohmu ya Allah. Terus, tapi alhamdulillah Pak Ustadz, berjalannya waktu sampai di Mekah. Sampai di Mekah mereka pada drop Pak Ustadz. Oh, jemaah? Pada drop. Jemaah saya, ponakan saya menggigil Pak Ustadz. Saya akhirnya yang membantu dia, ya saya sedikit banyak bisa mengurut, saya mengurut mereka di sana. Kakak saya juga tawa pertama Pak Ustadz, pas sa'i ketiga pinggangnya sudah tidak kuat ya, sudah tidak kuat. Akhirnya dia bilang udah nggak bisa jalan. Saya bilang, Kak ini sayang, karena kalau tidak diteruskan umroh kakak tidak sempurna, nggak bisa. Jadi akhirnya saya ditinggal dari rombongan Pak Ustadz, hanya bertiga, kakak saya sama teman saya. Akhirnya kita sewa kursi roda di samping. Kita tanya di situ berapa kursi roda, 150 sama dorong. Akhirnya kakak saya, ya udah saya bilang 150 rial bayar aja daripada kita nggak selesai. Jadi kakak bisa selesai. Akhirnya alhamdulillah 4 kali lagi putaran Pak Ustadz, dengan kursi roda itu kakak saya terlaksana umroh yang pertama. Amin. Ya kakak, saya kan takutnya Pak Ustadz dia itu karena ada memang ginjal, pinggangnya, terus ada seperti kanker, bukan kanker ya, apa nih namanya, penyakit kista, kista di hati Pak Ustadz. Jadi nggak bisa mengalami kedinginan apa gitu, dia lemah gitu. Ya alhamdulillah satu keajaiban yang luar biasa. Saya minta sama Allah kesembuhan. Setelah berjalannya waktu, kakak saya juga sakit, ponakan sakit, jamaah saya yang tua juga kelelahan. Akhirnya saya tuh dengan sukarela mengurut mereka lah Pak Ustadz. Padahal kondisi saya juga sakit. Tapi Allah, saya hanya bilang ya Allah kuatkan. Yang anehnya di sana Pak Ustadz, biasa saya ngurut orang 1 atau 2 tuh tangan saya langsung pegal gitu atau apa ya. Tapi alhamdulillah nggak ada gitu loh. Kok saya sampai bingung ya. Ya Allah, kok tangan saya nggak ada rasa sakit apa-apa, pegal gitu. Aneh gitulah saya bilang. Subhanallah, saya bilang Allah itu tahu gitu loh dalam kondisi seperti ini. Karena memang saya Ustadz tidak putus selawat terus, selawat Jibril, selawat macam-macam ya Sayyidi ya Rasulullah, terus ya Allah tolong aku, bantu aku ya Allah, terus saya berkata-kata di dalam ini. Dan lagi waktu itu Pak Ustadz, waktu itu ramai ya Pak Ustadz, juga ramai nggak? Iya, di sana agak lumayan ramai ya. Ramai banget ya, karena dari orang-orang luar kan. Jadi waktu hari itu kita pingin ke Ka'bah bertiga dengan ponakan sama kawan. Nyampe di sana pingin cium Ka'bah.
kita ternyata nyampe di sana tutup Pak Ustadz pagi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu maksudnya untuk menciumnya itu dia dalam pembersihan. Kalau untuk pagi dia dibukanya siang sampai malam. Kita pergi pagi, alhamdulillah Allah tidak izinkan. Yang kedua, sekali saya pergi lagi sendiri juga Allah nggak izinkan. Jadi saya hanya bilang dalam hati saya sambil berini, saya di lantai 2 Pak Ustadz, saya keliling, ya Allah saya pingin cium Ka'bah ya Allah, saya bilang tinggal 3 hari lagi kita mau pulang gitu, izinkan aku ya Allah gitu kan. Terus saya berdoa dan selawat terus. Dan kakak saya, ponakan saya tetap tidak dapat Pak Ustadz. Pas hari terakhir, hari Sabtu, kita di tanggal 22 itu tawaf terakhir, Ustadz tawaf terakhir bersama Ustadz sama orang-orang, ada beberapa lah yang datang bulan, kebanyakan juga di sana orang-orang pada datang bulan Pak Ustadz. Jadi itulah qadarullah, saya datang tapi di Madinah ke Mekah terus sudah hilang gitu loh Pak Ustadz. Okay. Alhamdulillahnya. Padahal kita udah suntik, udah makan obat, tapi qadarullah kalau memang Tuhan enggak izinkan Ustadz, teman saya tetap dia keluar darahnya. Padahal udah makan obat, katanya 1 biji itu bisa memberhentikan, tetap tidak bisa. Okay, terus? Gitu Pak Ustadz. Habis itu setelah itu saya tawaf terakhir ada adik yang dari Pontianak ini, yang satu grup kami, dia bilang siapa yang mau cium Ka'bah, katanya mau ikut cium Ka'bah. Saya bilang adik, kakak mau ikut, ayo kak kita pergi berdua Ustadz. Di situ memang luar biasa keajaiban Allah. Tiba-tiba ada yang ngajak saya pergi berdua sama dia, masuk nyelinap, nyerempet. Alhamdulillah saya dapat pegang. Ya Allah, saya bilang pegangkan saya ya Allah, pegangkan. Beri saya bisa memegang Ka'bah ya Allah, pegang. Akhirnya ada orang di depan situ, sini, ditariknya Pak Ustadz, tangan saya disamperin. Akhirnya saking kedesak saya nggak mau beranikan mencium pertama Ustadz, karena saya takut terlalu ini kan, memaksakan, karena udah dorong gitu kan. Akhirnya kedua adik itu saya bantu, adik gantian, dia dapat karena badan dia kan besar, laki-laki besar gitu Pak Ustadz kan. Alhamdulillah dia dapat. Terus saya bilang, dek, adik udah cium ya? Udah. Kakak belum kak. Dek, ya udah di sini kak. Ya, ini agak sepi. Akhirnya saya nungguin ibu-ibu yang dia nyium nggak mau mundur. Saya bilang ya Allah beri aku bisa cium Ka'bahmu ya Allah. Saya bilang, saya kan pakai kacamata Pak Ustadz. Pakai kacamata gitu, cemetong. Tiba-tiba kacamata saya langsung tersenggol gitu Pak Ustadz, jatuh. Jadi dalam pikiran saya nih, kacamata pasti sudah hancur dong Pak Ustadz. Ya. Terus? Pastilah udah berdesak-berdesak. Saya udah cium Ka'bah, saya bilang ya Allah terima kasih ya Allah, Engkau telah hadirkan aku ke sini ya Allah. Saya bilang gitu kan, keajaiban. Akhirnya saya mundur Pak Ustadz. Saya mundur, sudahlah dalam hati saya ikhlas lah, kacamata saya ini jatuh, pecahlah dalam hati saya kan gitu, udah terinjak-injak. Sekali saya mundur Pak Ustadz, ada satu kayak ruangan sedikit gitu, itu kacamata ada nongol di situ Pak Ustadz. Dan saya langsung, subhanallah, saya bilang, sempat saya langsung ambil lagi kacamata itu dan pakai. Ya Allah, saya bilang, kebesaranmu ya Allah, Engkau tunjukkan begitu barang ini kecil gitu loh, yang sebentar aja mungkin diinjak orang bisa gitu loh Pak Ustadz. Bisa utuh dan saya bisa terima lagi. Ya Allah Pak Ustadz, alhamdulillah. Untuk keajaiban saya berangkat di sana ya Pak Ustadz, itu sangat-sangat luar biasa. Pas kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun saya Pak Ustadz, yang ke-45 tahun. Allah begitu banyak memberikan ke saya yang luar biasa, kesehatan, suami yang baik, anak-anak yang baik. Di hari ulang tahun ini saya juga berdoa, ya Allah, saya bilang, kasihlah saya keajaiban yang besar, saya bilang gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz, tanpa saya minta, walaupun saya bilang ya Allah, hanya saya berdoa di rumah, hanya beribadah, tidak kemana-mana, hanya berzikir, kasihlah saya rezeki.
Ya, cukupkan saya, beri saya bisa bersedekah di ulang tahun saya. Alhamdulillah Pak Ustadz, hari ini saya bisa memberikan sedekah, nanti sore ke panti asuhan, rencananya pun juga mau kasih ke masjid. Alhamdulillah ada rezeki Pak Ustadz. Dan rezeki itu tahu dari mana? Saya tidak pernah minta dengan suami Pak Ustadz. Suami kirim aja terus dari saya di Mekah Pak Ustadz. Itu alhamdulillah suami memberikan saya uang tanpa saya minta. Ma, ini untuk mama 2 juta ya katanya. Ma, ini 1 juta untuk Pak Mama ya. Ma, ini 1 juta ya. Saya juga bingung Pak Ustadz. Padahal selama ini suami saya tuh ibaratnya susah gitu loh. Dan kondisinya pun juga nggak ada rezeki gitu loh, kadang susah. Tapi alhamdulillah saya di sana, memang saya di depan Ka'bah berdoa terus Pak Ustadz supaya dia diberikan rezeki. Ya pokoknya apapun di sana saya minta lah di depan Ka'bah Pak Ustadz. Itu yang keajaiban yang luar biasa. Dan anak saya pun juga, ibu, abang kasih hadiah ya buat ibu segini katanya. Iya nak, saya bilang gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz. Jadi anak-anak pun juga ibu, adik bikinkan tumpeng ya, nanti sore kita makan-makan kayak gitu. Jadi luar biasa gitu Pak Ustadz. Dengan berselawat saya begitu yakin, sampai ada satu orang datang ke rumah saya menawarkan MLM. Ibu gabunglah katanya Pak Ustadz, produk maat kita sebut Riwe Pak Ustadz, 7.400.000 itu kalau bergabung. Kalau 6 pieces mau 50 juta. Dia bilang, ini saya sembuh loh pakai Riwe ini berobat. Ibu, saya bilang, benar, kalau bagi ada orang yang ada uang memang bisa. Saya bilang gitu. Oke, saya bilang, tapi kalau orang yang tidak ada uang nggak mungkin bisa terbeli barang ini, saya bilang. Tapi saya hari ini yakin sama Allah, saya bilang. Dengan air berselawat aja, saya bilang gitu, bisa sembuh. Saya banyak berselawat. Ibu ikut dengan siapa? Ya, saya dengar di YouTube Ustadz Muklis. Saya bilang, Ustadz Muklis itu siapa? Katanya, Ustadz Muklis itu yang memberikan, itu dia mengajarkan kita bagaimana untuk berselawat Jibril. Tapi dengan berselawat Jibril itu kita mendengarkan testimoni-testimoni orang. Awalnya nggak percaya, saya bilang ada uang masuk ke ATM, ada gini, kayaknya bener nggak sih, saya bilang. Tapi begitu saya berjalan, kayaknya sulit kali gitu, selawat Jibril sampai 20.000, 40.000. Tapi setelah saya jalanin, itu kayak biasa aja gitu loh. Alhamdulillah saya dapat keajaiban dari Ustadz Muklis. Berkat saya testimoni dapat gratis. Masa sih katanya, boleh nggak saya minta nomor Ustadz Muklisnya, kata dia gitu. Oh, boleh, saya bilang Pak Ustadz. Tapi ibu jangan telepon dia atau WhatsApp dia yang aneh-aneh. Atau ibu mau apa, kalau ibu WhatsApp dia hanya bilang ibu mau bertestimoni. Tapi ibu untuk sekarang ini dengarkan aja YouTube-nya dulu, saya Pak Ustadz bilang kayak gitu. Kata dia, oh ya bolehlah, saya maulah YouTube-nya, katanya kirim ya Mbak Ustadz Muklisnya. Iya, karena Ustadz Muklis tidak melayani nih, tapi kalau dia live kita tanya jawab itu bisa, saya bilang. Luar biasa, saya bilang. Dia justru nawarkan lagi rumah, belilah rumah, katanya gitu. Saya bilang saya memang masih sewa, karena saya pernah beli rumah gagal, saya beli mobil pun gagal, karena saya berpikir Ustadz Muklis dalam dunia hutang riba itu tidak bagus, ya kan. Jadi saya mau belajar biar aja sewa dulu, nanti kalau ada rezeki rumahnya beli yang cash gitu. Tidak ada yang tidak mungkin, saya bilang gitu. Oh iya ya, jadi saya udah kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah nomor Pak Ustadz sama itu, tapi saya sudah ngingetin jangan WhatsApp yang aneh-aneh gitu, pertanyaan-pertanyaan sama Ustadz gitu. Oke, Masya Allah. Masya Allah Pak Ustadz, belum yang kecil-kecil Pak Ustadz. Saya kadang membayangkan, ya Allah, saya pingin makan daging, ati, lembu, rendang. Saya tuh nggak kepikir Pak Ustadz saya mau dapat, tadinya saya mau suruh teman saya masak.
Saya mau ngasih dia 150.000 Pak Ustadz. Tapi saya pikir-pikir untuk buka puasa ini kemarin, udahlah masakin lah gitu kan untuk sahur. Terus saya pikir-pikir udahlah, saya mau makan pun sendiri, kadang anak pun udah pergi usaha sendiri jualan apa gitu, kadang jangan di rumah. Akhirnya kakak saya telepon di hari Jumat, sinilah datang, kakak ada masak rendang sama daging sama hati sapi. Ya Allah, saya bilang alhamdulillah, saya bilang Allah itu memang luar biasa Pak Ustadz. Apapun yang kita inginkan dikabulkan ya Allah, itu Pak Ustadz, luar biasa. Jadi kenapa saya Pak Ustadz pingin bertestimoni, saya hanya bilang ya Allah, sebelum pulang umroh, sebelum pergi umroh saya bilang sama anak-anak saya, mas suami, saya pingin testimoni apa Bu? Katanya, ya testimoni lah setelah ibu pulang dari umroh mendapatkan keajaiban supaya niat saya satu Pak Ustadz, tidak ada ria, tidak ada apa, niat saya ingin memberitahukan kepada seluruh umat Muhammad, orang-orang yang berselawat, inilah benar-benar amalan yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah ditolak gitu loh Pak Ustadz. Ya, benar-benar luar biasa gitu Pak Ustadz. Ya betul. Wah, jadi saya memang ingat kata-kata Pak Ustadz, ingat selalu kata-kata Pak Ustadz. Saya selalu ingat kata Pak Ustadz gitu, bagaimana ya, apa namanya, berselawat tuh lebih ini. Jadi memang saya sampaikan sedikit ya Pak Ustadz. Boleh, buat teman-teman ya. Boleh ya Pak Ustadz. Jadi jangan lupa ya Pak Ustadz, untuk teman-teman jamaah semuanya, berselawatlah, jangan pernah putus dan putus asa, yakin, sholat tepat waktu, membaca surat wal aqiah, jangan lupa yasin, gitu Pak Ustadz. Masya Allah. Ada lagi? Halo? Iya Pak Ustadz. Masya Allah Pak Ustadz, benar-benar luar biasa, keajaiban. Jangan lupa juga buat teman-teman, tahajudnya jangan lupa ya Pak Ustadz. Tahajud, terus ditambah lagi istighfarnya Pak Ustadz. Itu saya banyak, setiap hari di TV saya tidak pernah saya tonton yang film-film, hanya mendengarkan testimoni dari Ustadz yang terbaru. Saya berharap mendengarkan lagi testimoni yang terbaru. Yang terakhir ini saya lihat 130 juta masuk ke rekening, 50 juta hutangnya lunas. Ada bapak-bapak juga yang jual mobil yang tempatnya disewa di Indomaret, depan Indomaret, dapat dia 700.000 kali sekian. Itu saya suka sekali dengan bapak itu Pak Ustadz. Itu dia luar biasa, dia berbicara, dia tanpa bekerja, tanpa apa, tapi alhamdulillah rezekinya nggak pernah putus. Hampir seperti saya Pak Ustadz. Saya pun tidak terlalu fokus bekerja, kerja saya di jasa, di pengurusan KTP apa segala macam, itu aja. Itu pun kadang saya posting, kadang saya tidak. Tapi alhamdulillah dari sekitaran suami, anak sekarang ada aja Pak Ustadz. Karena memang yakinlah, kita mintalah sama Allah. Ya Allah, saya hanya bilang, saya minta uang ya Allah. Ya Pak Ustadz, pernah dengar kita merengek-rengek ya Pak Ustadz. Kita harus merengek-rengek dengan Allah. Seperti bagaimana kita minta sama orang tua kita, ya Allah, aku nggak ada uang ya Allah, aku minta uang, hanya Engkau yang maha kaya, yang maha segalanya, yang bisa memberi. Ya Allah, aku hanya ada Engkau, ada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Saya selalu dengar itu testimoni. Ada ibu satu juga, bagus sekali dia memberikan testimoninya supaya kita tuh lebih dalam lagi kepada Nabi Muhammad, meminta pada Allah gitu Pak Ustadz. Itu. Waktu ibu di umroh, hotelnya jauh atau dekat dari Masjidil Haram, atau sedang-sedang atau gimana?
Kalau itu Maisam itu loh Pak Ustadz. Kita dari pintu 3 WC 3 itu dekat Tower Zam-Zam di belakangnya. Kalau jalan sekitar 15 menit lah Pak Ustadz. Oh, itu sedang yang tidak terlalu jauh ya. Okay. Tapi sih memang sebenarnya kita agak kecewa, tapi ya sudahlah, qadarullah. Kita jamaah saya bayar 34, sementara di hotel yang sama orang ada 27, 28 Pak Ustadz, 31 di hotel yang sama. Terus naik tanjakan, kita dengan Samira juga Pak Ustadz di situ. Samira ada di situ. Oh gitu. Nah, terus banyak juga Samira, padahal saya lihat makanya di situ, tapi ya qadarullah lah, alasan dari travel kita hotel lagi penuh Pak Ustadz. Di Madinah pun kita diberikan hotel yang kurang baik, alasan katanya lagi penuh. Gitu. Ya, ini Pak Ustadz, saya insya Allah bantuin doa-doa dari teman-teman semua, mudah-mudahan diijabah sama Allah. Saya juga berdoa depan Ka'bah bagaimana saya bisa membawa jamaah lebih banyak lagi. Amin. Jadi abang saya itu, kita punya grup orang Kijang perantauan Pak Ustadz. Orang Kijang perantauan itu hampir 500 di Kota Batam. Jadi abang saya itu kemarin jadi ketua dan bicara, ayo kita pergi bareng yuk umroh gitu. Kumpul ada 15 orang atau 20 orang. Hanya kan saya ada dengar dari kawan ada yang 23 juta Pak Ustadz, ada yang 25 gitu. Menurut saya oke, waktu tidak perlu lama, mungkin 9 hari kita sudah pulang dengan waktu 23 atau 25 hari gitu kan. 25 juta. Jadi nggak terlalu memberatkan jamaah. Jadi abang saya kemarin ngomong ada dia nih 25 juta Pak Ustadz, berangkatkan ya transferan aja lah, dapat fee-nya 1.500.000 ujrohnya. Kata dia kalau 10 orang baru 15 juta. Dia belum gratis kan gitu kan. Kalau 20 orang lah baru dia dapat 30 mungkin kan. Jadi mungkin kalau bisa ada travel yang bisa bekerja sama, memberikan kemudahan ya kan, ya dengar di sini atau apa, bisa menghubungi saya ya kan. Saya pun juga ada ditawarkan juga travel baru di Batam Center. Itu 37 juta free 4. Free 4, 14 orang jadi 16 orang. Jadi free 4 jatuhnya kok dibagi 24.500.000 Pak Ustadz kurang lebih. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan doain Pak Ustadz, saya mendapatkan lagi kepercayaan dari Allah untuk membawa jemaah-jemaah, ya kan? Amin. Itu Pak. Amin ya Allah Pak Ustadz. Kalau bisa saya bisa menjadi TL-nya juga, bisa menemani mereka, memberitahukan mereka pergi umroh seperti ini. Karena di sana banyak semua jamaah juga merasa kecewa. Terkadang jam makan siang tidak dikasih tahu, jam hotelnya berhabis kapan, mau ini dadakan atau apa gitu. Jadi apalagi mereka orang-orang yang tua Pak Ustadz, terkadang nggak paham nengok di grup apa gitu ya. Jadi memang harus bisa memberikan perhatian yang penuh kepada jamaah gitu loh. Dan alhamdulillah doakan juga Pak Ustadz, mungkin tanggal 8 ini ada seminar di Hotel Gideon, seminar tour and travel. Bagaimana bisa membuka travel atau ini, saya tiba-tiba pun juga nggak tahu, lihat-lihat di Facebook kok ada ini. Apa Allah yang kasih jalan gitu ya Pak Ustadz, memberikan saya ini. Jadi saya bayar 150 dapat buka puasa bersama nanti tanggal 8 ini. Saya mau mendengarkan dulu bagaimana tour and travel ini seperti apa, karena dia sudah membuka pengalaman. Jadi dia buka seminar Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, itu acaranya di Batam ya? Gimana Pak Ustadz? Tadi yang seminar acaranya di Batam ya? Di Batam Pak Ustadz, jam 1 siang sampai buka puasa, bayar 150.000 aja. Bagaimana kita bisa membuka tour and travel, caranya dia akan ajarkan kupas tuntas Pak Ustadz. Jadi di situ saya terpikir, mungkin saya sudah mengetahui, mungkin kan kalau kita buka tour and travel itu kan butuh uang yang banyak ya Pak Ustadz. Mungkin saya berpikir bagaimana, ya sama, mungkin saya jadi agennya dulu, dia yang mengurus akomodasi untuk keberangkatan, saya marketing untuk cari jamaah dan menemani jamaah.
Oke. Itu. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Pak Ustadz, doakan saya semuanya berjalan lancar dengan berkat selawat, dan saya yakin, seyakinnya doa saya pasti dikabulkan, karena kata Pak Ustadz yang bawain kami, doa apapun yang di Ka'bah pasti dikabulkan. Benar Pak Ustadz, kakak saya satu cerita benar-benar keajaiban. Dia bilang, dia tuh kan memang kakak ipar saya sakit yang saya ceritakan itu kan, udah mulai sakit-sakit, tapi dia berdoa depan Ka'bah Pak Ustadz, ternyata ya Allah jangan sakitkan aku di sini, saya tunggu aku sakit di Batam aja. Jadi benar Pak Ustadz, begitu padahal masih sehat, pulang kita apa semua di Hang Nadim, ambil air, saya kasih tasnya apa semua, udah ya Kak, saya pulang ya, saya peluk dia apa segala macam. Subuh-subuh Pak Ustadz jam 7 pagi sudah napasnya satu-satu. Langsung dilarikan ke rumah sakit Harapan Bunda. Jadi saya waktu menjenguk dia, saya bilang, kakak kenapa? Iya, aku pikir aku udah mati katanya. Kok ngomong kayak gitu? Iya, karena kakak berdoa mintanya sakitnya di Batam. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Nggak boleh, depan Ka'bah itu kan memang benar-benar apa yang kita minta itulah yang dikabulkan, saya bilang. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz, semuanya keajaiban Allah. Semua kakak saya juga hanya 4 hari di rumah sakit sudah pulang. Pak Ustadz sudah sehat gitu. Oke Ibu, terima kasih ya sudah bercerita di sini. Iya Pak Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya Pak Ustadz. Tidak pernah Pak Ustadz pernah lelah lah, pernah ibaratnya sampai putus. Mudah-mudahan YouTube Pak Ustadz semakin jaya, semakin sukses, semakin lancar, semua banyak orang yang bertestimoni dan bisa memberikan satu amal jariah buat Pak Ustadz, buat mereka orang-orang yang terus berselawat ya Pak Ustadz, yang dari tadinya mendapatkan kesulitan dan mendapatkan sekarang jalan keluar yang terbaik Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz, terima kasih waktunya, terima kasih Ustadz sehat. Saya doakan juga cepat dapat momongan, semoga usahanya lancar Pak Ustadz. Amin. Pak Ustadz. Oke Bu, terima kasih ya. Kita tutup dulu Bu ya. Oke, Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi itulah kisah keajaiban salawat ya. Kisah keajaiban salawat dari Ibu Suzana. Ibu Suzana ini dulunya pernah mendapatkan keberkahan juga, diumrohkan oleh seseorang yang beliau tidak kenal orangnya. Jadi orang tersebut adalah penonton setia YouTube saya atau subscriber YouTube saya. Beliau menitipkan uang. Beliau langsung membayarkan umrohnya kepada Ibu Suzana, tapi beliau tidak mau dikenal, begitu. Ya singkat ceritanya di tahun 2020 Ibu Suzana berangkat umroh, tapi dia tidak pernah tahu siapa yang mengumrohkan dia. Dan teman-teman yang ingin berbagi cerita tentang kisah keajaiban salawat yang dirasakan, boleh untuk mengirimkan kisah ataupun testimoni salawatnya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Silakan kirimkan testimoni ataupun kisah keajaiban salawat yang Anda rasakan ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.